yang terang. Hari ini kita akan membahas soal kita membangun sebuah kebiasaan berdasarkan buku Atomic Habit, gitu ya. Jadi, gitu, sebuah kebiasaan itu adalah sebuah cara, ya, dimana kita berfokus pada sebuah hasil yang ingin aku capai, gitu, yang ingin kamu capai, gitu. Atau bisa juga berfokus pada sebuah identitas. Apa yang kita yakini menjadi berubah. Misalkan begini, ketika kita pengen kebiasaan baru gitu, kita pengen menjadi seorang pelari. Maka apa identitas yang harus berubah? Ya, pelari. Orang yang terus berlari, maraton misalnya, ikut lomba lari misalnya. Tapi kalau kita bicara soal kebiasaan baru, maka kita bicara soal suatu hal yang berbeda. Misalnya kita suka membaca. Kebiasaannya kita pupuk dengan membaca sampai menjadi satu buah hasil yang baru, misalnya setiap hari membaca satu buah buku dan mengimplementasikannya, maka itu menjadi seorang pembaca. So, hasil apa yang ingin Anda capai? Maka itulah dasar dari kebiasaan. Jadi ada 3 buah hal gitu ya tadi. Hasil adalah apa yang kamu dapatkan nantinya, kemudian proses apa yang kita lakukan, dan identitas apa yang kita yakini. Bisa jadi kita yakini berbeda. Tujuannya adalah supaya kita bisa membangun sebuah kebiasaan ini untuk memecahkan masalah dengan sedikit energi dan usaha. Karena itu tadi ya, semakin kita terbiasa, semakin energi yang kita lakukan semakin kecil. Tapi pertanyaannya adalah, gimana kita mau merubah perilakunya? Ada 4 pertanyaan yang harus dijawab. Pertama, bagaimana membuatnya itu jelas, clear, gitu. Bagaimana membuatnya menjadi menarik? Pertanyaan kedua, jelas itu kayak gimana? Misalkan saya pengen turun berat badan, itu nggak clear. Idenya ada, tujuannya ada, tapi kenapa? Gitu. Tapi gimana caranya? Oh iya, saya bakal bikin misalnya lari 500 meter dalam 15 menit, workout 5 menit setiap harinya, terus push up 10 repetisi setiap harinya. Nah, itu lebih jelas gitu. Terus bagaimana membuatnya menarik gitu. Workout doang nggak menarik Pak, lari doang nggak menarik Pak. Misalnya nih, dengan dibikin setelah push up 10 kali diganti caranya, diganti metodenya. Atau misalkan bisa juga dengan setiap kali 500 meter kita akan melakukan apa gitu lah. Jadi kita buat itu menarik gitu. Dan gimana cara membuatnya mudah? Kalau kita langsung paksa lari gitu ya, itu pasti kita capek kan. Kita waduh, semakin kita sulit di awal gitu ya, semakin sulit kebiasaan itu dibangun. Makanya dibikin sesuatu itu mudah. Pertanyaan yang ketiga ya, gimana caranya kita bikin mudah? Misalnya, nggak perlu lari sekencang mungkin, lari aja, lari pendek-pendek gitu. Baru kemudian kemudian teruskan sampai kita bisa lari maraton gitu. Tidak perlu lari secara spirit gitu misalkan. Bisa juga lari-lari secara small walk dan lain-lainnya. Dan gimana cara kita membuat memuaskan? Hadiah apa yang kita kasih setiap kali kita mencapai sesuatu? Misalnya ketika kita berhasil mendapat lari gitu ya, kita ikut maraton. Hasilnya apa? Kita dapat piala. Adalah sebuah kebanggaan lah. Terus kalau nggak dapat piala, berarti kita nggak puas dong. Ya bisa jadi kamu mengambil cara lain gitu ya. Misalkan kepuasannya adalah kita bisa lari 2 km tanpa putus gitu misalkan. Hasilnya apa? Kalau saya bisa lari 2 km, maka saya akan minum makanan yang saya suka atau makan steak gitu misalnya. Suatu hal yang pasti ketika Anda melakukannya, Anda akan puas lagi. Bahkan perlu tetap kecil-kecil gitu. Misalkan contohnya ada yang kita belajar gitu, ada koin gitu. Setiap kali kita selesai tugas kita masukkan koin kita ke dalam sebuah tempat penyimpanan. Begitu terus kita lakukan, kita bisa merasa kayak fun loh. Hanya sebuah reward kecil. Karena keinginan kita untuk menaruh koin ke dalam celengan itu menjadi lebih besar setiap kali kita pengen nyelesain kerjaannya. Jadi semakin kerjaan kita selesai kalau masukkan satu. Adiktifnya akan pemuasan itulah yang menjadi kebiasaan itu terus terjadi menerus-menerus. Jadi ada 4 alasan, 4 langkah nih.
kenapa kebiasaan ini bisa jadi dan terus-terusan ada feedback gitu ya. Karena kebiasaan itu perlu sebuah feedback gitu ya. Entah mungkin terasa lebih ringan, entah mungkin terasa lebih menyenangkan dan lain-lain. Jadi apa? Pertama ada 4. Ya, pertama pemicu. Gimana kita mau mengadaptasi otak atau menyuruh otak untuk beradaptasi terhadap kebiasaan baru. Maka kita harus pemicunya, apa triggernya? Oh, misalkan tadi saya ingin turun berat badan, itu trigger. Keinginannya kayak gimana? Oh, saya pengen lebih cantik misalnya. Jadi kita perlu motivasi nih, adanya bahwa kita itu kenapa kita melakukan itu? Alasannya apa? Misalkan, oh, saya pengen turun berat badan karena saya pengen ganteng, saya pengen cantik, saya pengen lebih sehat. Nah, itu keinginan. Jadi kita ada motivasi di sana. Dan motivasi itu harus jelas. Ya, jangan ngambang. Kayak misalkan saya pengen ganteng itu sebenarnya ngambang. Tapi itu bisa jadi sebuah motivasi, bisa. Asalkan itu menurutmu jelas. Kalau menurutmu, kenapa aku harus ganteng? Kenapa aku harus tampil pede? Nah, itu berarti tidak jelas menurutmu. Kamu harus mendefinisikan lagi lebih jelas. Terus keempat, responnya. Setiap kali kita melakukan kebiasaan baru, bagaimana respon kita? Apakah menurut kita menyenangkan atau menurut kita tidak? Semakin besar ketidaknyamanannya, semakin sulit kebiasaan baru itu semakin betul. Makanya kita harus beradaptasi sedikit demi sedikit. Seperti ada satu buku patah namanya Boiling Frog Syndrome gitu ya. Itu tuh membahas soal seorang kata itu akan kalau kita rebus dalam salah satu itu akan langsung lompat. Tapi kalau kita taruh di air hangat terus kita naikkan suhunya dikit demi sedikit sampai panas, dia nggak akan pernah keluar dari panci. Itulah ide dari adaptasi itu tadi. Kita harus lakukan dikit sampai suatu saat kita terperangkap oleh kebiasaan itu. Dan tentu saja kita bisa bikin kebiasaan baru yang lain. Tentu saja itu lebih baik. Ingat ya, kebiasaannya lebih baik. Dan ini juga berlaku untuk kebiasaan yang lebih buruk ya. Kemudian hadiah. Ya seperti yang saya tadi, hadiah apa sih yang kita pengen lakukan? Jadi 4 langkah ini harus diterapkan. Pemicunya apa? Keinginannya apa? Respon dari kita kayak gimana? Dan hadiahnya apa? Nah, sehingga orang yang bisa membangun kebiasaan lebih baik itu adalah mereka yang membuatnya lebih jelas, lebih menarik, lebih mudah, dan memuaskan. Jadi teman-teman sudah tahu ya gimana cara kita membangun kebiasaan baru. Terima kasih, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Karena sebuah kesuksesan itu datang dari kebiasaan kita, gitu kan. Sorry tadi kepotong ya. Jadi ketika kita membuat satu keputusan 1% lebih baik setiap harinya, itu kita bisa dapat 37% di akhir tahun. Dan 37% tersebut terus menumpuk setiap tahunnya, setiap harinya. Jadi kita harus peduli nih kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada hari ini, karena itu menentukan apa yang kita lakukan di masa mendatang. Hasil adalah ukuran dari kebiasaan kita. Kekayaan adalah ukuran dari kebiasaan kita menabung, gitu ya, atau mengatur keuangan. Berat badan itu adalah kebiasaan kita mengatur dari makanan, ya. Dan pengetahuan itu dari kebiasaan belajar. Jadi semua kebiasaan ini itu punya nilai-nilai tertentu yang parameternya jelas. Misalnya kita berat badan, gitu ya, maka ya kebiasaan makan. Tapi bisa jadi kayak kebiasaan obat juga bisa. Ya, ada beberapa orang yang memang sudah tidak bisa untuk turun berat badannya karena obat ya. Jadi kita akan mendapatkan apa yang terus kita ulangi gitu ya. Percayalah pada sebuah proses, karena proses adalah jawabannya dan proses adalah tujuan dari hidup kita. Dan juga ingat bahwa setiap kali kita menggunakan waktu kita itu bisa memperbesar antara perbedaan kita dalam kesuksesan dan kegagalan. Waktu ini bisa menggandakan setiap kegiatan yang kita biasakan. Ya. Kalau kebiasaan baik, waktu adalah teman. Kalau kebiasaan buruk, waktu adalah musuh. Gitu. Jadi, gitu ya, kita itu harus membuat sistem yang baik supaya kebiasaan kita itu terus-menerus terjadi.